Kalau kata orang, kita hidup nggak usah terlalu mewah-mewah, yang penting bahagia. Tapi bagaimana kalau kita bisa tetap hidup mewah, namun bahagia? Selamat datang di Rumah 35 Miliar. Semuanya, bertemu lagi sama aku Thalita Krusita. Di siang yang cerah ini, aku mau ajak kalian semua buat ngeliat salah satu rumah mewah yang berada di Pejaten, Jakarta Selatan. Gimana nggak mewah ya? Kalau rumah ini secara luasan itu udah besar banget. Dengan luas tanah 1.300 dan luas bangunannya 850 meter persegi. Ini sih udah kayak salah satu istana yang berada di Pejaten ya teman-teman ya. Nah, sekarang aku udah berada di depan rumahnya. Kita bisa lihat kalau fasad rumah ini mengusung konsep modern klasik, di mana banyaknya pilar-pilar dan juga dari susunan dan tataannya ini benar-benar klasik banget, tapi tetap modern. Selain itu juga kalau kita lihat banyak banget ya profil-profil tekukan-tekukan seperti itu yang menegaskan area dari bangunan ini sendiri. Nah, sekarang aku berada di area carportnya nih. Selain di area carport ini, di depan sebelah situ adalah area sapam, di mana rumah ini tuh posisinya adalah di hook. Jadi benar-benar di persimpangan jalan. Rumah ini sih benar-benar gede banget sih. Nanti kalian bakal capek deh kalau ngikutin aku buat nge-review. Tapi aku tetap semangat karena rumah mewah tuh bikin aku semangat untuk kayak pengen punya gitu ya. Selain itu, rumah ini juga di depan sininya tetap ada tanaman hijau kayak gini nih. Jadi walaupun rumah ini bangunannya besar, tetap ada nuansa hijau supaya kita tuh tetap nyaman berada di rumah dan rumahnya juga berasa sejuk. Nah, di area carportnya ini sendiri nih, tuh. Jadi carportnya ini memakai batu alam dengan ukuran ini tuh sekitar 15 kali 15. Nah, selain area carportnya juga, kita tuh punya area garasi di rumah ini. Area garasinya bisa muat untuk 2 kendaraan roda 4 kalian. Jadi mungkin kendaraan yang paling kalian sayang gitu ya, ditaruhnya di garasi supaya nggak sering terkena matahari ataupun hujan. Sesampainya di depan pintu utamanya, ini adalah area, kalau mall gitu ya, kita sebutnya adalah drop off gitu ya. Nah, kalau di area drop off ini, jadi biasanya kalau misalnya pemilik baru masuk gitu ya, ngedrop off-nya di sini, nanti supirnya pergi ke sana kayak gitu, atau misalnya mundur. Nah, saking luasnya memang mobil tuh gampang banget bergerak di area ini. Nah, di area drop off lobby-nya ini bukan cuma dipasang kanopi loh, tapi bener-bener dipasang dak supaya menyatu dengan bangunannya jadi lebih cantik pastinya. Terus di sini juga dibuat tembok berbentuk siku-siku kayak gini ya. Jadi penegasan bahwa ini adalah area drop off pastinya. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama ya ada di luar, karena di dalam tuh jauh lebih bagus dan mewah banget. Kita lihat deh ke area dalamnya. Nah, sekarang kita berada di depan pintu masuknya ya. Kalau mungkin kita sebut ini adalah area teras. Jadi area drop off lobby ke area teras itu naik 3 anak tangga. Jadi ada naikan gitu 3 anak tangga, membuat area ini jadi lebih tinggi dibandingkan area drop off lobby-nya. Jadi nggak satu level gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk lantainya sendiri di area terasnya ini ada 2 warna. Jadi di anak tangganya marble berwarna coklat. Dan di area depan pintu utamanya ini adalah marble, warnanya kayak krem gitu, krem keputih-putihan. Jadi membuat tampilan si rumah ini benar-benar makin klasik banget. Pasti teman-teman udah gak sabar ya pengen masuk ke dalam rumahnya. Yuk kita masuk. Welcome to Istana di Pejaten. Dan begitu masuk, kita nggak ketemu sama area foyer-nya loh. Area apa sih kita temuin? Jadi ini adalah area entrance-nya. Karena
Karena di area entrance ini adalah area untuk naik ke lantai 2-nya. Jadi di sini ada satu tangga yang muter gitu ya, yang super mewah ini. Tangganya juga dari besi tempat, terus warnanya silver abu-abu gini. Dan lantainya itu dari marble. Bentuknya setengah lingkaran bagian bawah, terus di atasnya lurus-lurus gitu ya. Jadi benar-benar bagus banget. Nah, di mana sih area foyernya? Jadi area foyernya ada di sebelah kanan sini nih. Nah, jadi ini adalah area foyernya untuk nerima tamu gitu ya, tamu-tamu yang gak terlalu deket, yang aduh jangan masuk-masuk ke dalam deh, lagi covid gini gitu kan. Nah, di area foyernya ini nanti bisa buat terima tamu, misalnya kalian belum terlalu deket gitu ya, atau cuma sekedar chit-chat dikit doang. Nah, nggak usah tuh masuk ke area living room, jadi terima di area foyer. Di area foyer sebesar 5 kali 4,5 meter ini, kalian bisa tempatkan beberapa sofa, beberapa meja gitu ya, untuk menaruh suguhan makanan gitu kan pada saat ada tamu. Atau di sini juga bisa ditaruh kayak pajangan vas-vas juga nih, karena kebetulan rumah ini kan konsepnya klasik. Biasanya vas-vas yang besar-besar itu tuh menandakan sebuah rumah itu benar-benar klasik banget. Nah, di area foyernya ini juga tetap ada jendela terbuka seperti ini. Jadi ada yang dijungkit, terus ada yang dibuka ke samping kanan dan juga kiri. Dan pemandangannya itu langsung ke area garden di samping rumah. Karena rumah ini tuh bentuknya di hook, jadi letter L gitu. Nah, tamannya tuh bener-bener gak cuma di area belakang, tapi di samping juga ada, terus di bagian depan juga ada. Oke, selesai dari area foyer ini, aku mau ajak kalian buat lihat ke area dining, kitchen, kamar gitu ya, karena masih banyak banget tempat yang harus kita kunjungin. Let's go! Nah, selesai dari area foyer, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area living roomnya. Menariknya, area living roomnya itu berundak atau menaiki anak tangga. Jadi dari area entrance ke area living room dan juga dining itu benar-benar naik ke atas ya. Nah, di area ini nih, di sini udah ditambah dengan lampu-lampu yang cantik seperti ini. Di sini bisa untuk terima tamu, di mana lokasi ini menurutku yang pemandangannya paling bagus karena bisa lihat ke area kolam, bisa lihat ke area luar, ke area taman gitu ya. Jadi di sini cocok banget nih kalau teman-teman mau taruhin sofa atau bangku-bangku yang besar gitu kan, terus juga taruh TV dan juga visualisasi yang lainnya, kayak mau taruh vas bunga atau mau taruh foto keluarga gitu kan. Tapi karena di sini banyakan jendela gitu kan, jadi kayaknya nggak bisa taruh foto keluarga. Foto keluarganya bisa taruh di bagian belakang-belakang ya. Nah, di sini juga ada permainan drop ceiling, di mana ceilingnya ini tingginya adalah 3 meter. Jadi memang untuk ketinggiannya ini udah benar-benar di atas standar ya. Dimana kalau rumah-rumah itu biasanya kan tingginya 2,7, 2,8. Nah, di rumah ini ceilingnya adalah 3 meter. Dimana ada permainan lampu-lampu yang membuat rumah ini walaupun mewah tetap ada kehangatan untuk si pemilik ataupun penghuni rumahnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini banyak banget jendela-jendela gitu kan. Jendelanya itu nggak cuma jendela, tapi benar-benar pintu yang menyerupai jendela karena ada engselnya buat dibuka, tapi dia dari kaca. Kalau ini kan jendela nih. Jendela ini bisa dibuka sama seperti jendela yang ada di foyer ya. Tuh, jadi benar-benar sirkulasi udara di rumah ini udah nggak perlu ragu lagi ya. Jadi walaupun rumah besar, jendelanya bisa dibuka, sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya juga pasti maksimal banget. Nah, untuk lantainya juga memakai marble dengan corak yang sama seperti lantai di entrance dan juga lantai di foyer. Dan yang paling aku suka dari lantainya adalah ada satu garis yang berbentuk kotakan. Jadi ini tuh menegaskan area tengah gitu loh. Jadi kanan kirinya itu bisa ditaruh bangku-bangku, ditaruh meja makan juga bisa. Atau kalau misalnya teman-teman pengen bikin ini sebagai area makan karena pengen makan with a view gitu kan, ini juga bisa menjadi area buat dining. Jadi nanti buat kalian yang beli rumah ini, pokoknya sesuaikan aja kebutuhannya dengan kalian. Dan untuk ukuran dari area living room ini sendiri yaitu adalah 7,6 dikali 5,5 meter. Jadi memang ukurannya itu besar banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tempatin pokoknya banyak banget furniture di area ini. Area living room ini sendiri langsung terkoneksi ke pool dan juga area gardennya. Kita lihat deh. Jadi dari sini hati-hati ya karena di situ ada turunan. Aku langsung aja menerabas di sebelah sini. Nah, di sini ada satu akses yang memang didedicate untuk langsung ke area poolnya. Jadi walaupun banyaknya pintu-pintu ada 3 ya di sebelah kanan sana, tetap ini adalah akses yang paling yang paling besar gitu ya menuju ke living room. Wah, ini adalah area garden dan juga area swimming poolnya. Di sini
Kolam renangnya sepanjang ini, sebesar ini. Wah, ini sih bisa buat olahraga ya, nggak cuman entertain doang. Dan di sebelah sini juga ada area whirlpoolnya. Jadi kalau misalnya mau renang sambil santai-santai, nah bisa nih duduk-duduk di sebelah sini. Ini juga ada 4 pilar gini, terus atasnya kayak buletan gitu ya. Jadi bener-bener menambah kesan mewah dari si area kolam renangnya ini. Nah, untuk lantainya di kolam renang ini memakai batu alam ya teman-teman ya. Jadi pastinya dia anti slip. Jadi kalau misalnya kita habis renang mau ke kamar mandi yang ada di dalam rumah, itu nggak gampang kepleset ataupun terjatuh. Nah, di depan sini ini adalah area gardennya nih. Tuh. Jadi di sini bisa bermain-main di sini ataupun menanam tanaman-tanaman supaya mempercantik dari area belakang rumahnya. Nah, di area landscape-nya ini baik di belakang ataupun di depan ini tuh bener-bener terawat dengan rapi ya. Nanti kalau misalnya kalian tinggal di sini, terus tinggal di di continue aja ya untuk merawatnya gitu kan. Terus juga rumah ini nih kebetulan bener-bener lagi direnovasi, udah selesai dicat, diperbaiki seluruhnya. Jadi kalau kalian nanti yang tinggal di rumah ini itu langsung siap huni. Gak siap huni deh, beli barang-barang dulu ya karena rumahnya masih kosongan nih kebetulan. Tapi untuk AC itu semuanya udah ada ya. Jadi area living roomnya sudah ada AC, kitchennya juga sudah ada AC. Jadi pokoknya sejuk di dalam rumahnya. Nah, kita nggak usah lama-lama di sini. Kita langsung masuk lagi ya ke dalam. Nah, beranjak dari area swimming pool, melewati area living roomnya, sekarang kita berada di area diningnya nih. Jadi sebenarnya untuk arsiteknya sendiri mendesain ini sebagai area dining, karena area ini bersebelahan langsung dengan area kitchennya nih. Nah, di area ini seluas 5,5 dikali 5 meter, jadi sama ya dengan area living room. Jadi ini kesininya 5,5, kesininya adalah 5 meter. Nah, di tempat diningnya ini juga nggak kalah menarik dengan area living roomnya. Kenapa sih? Karena di sini juga ada satu akses nih. Nah, ini tuh bisa lihat ke area taman sampingnya atau teras sampingnya nih. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian ya sore hari gitu bosen di dalam rumah, keluar aja, taruh bangku di sini, ngeteh-ngeteh sambil denger suara air. Katanya suara air itu adalah stress relief juga kan? Jadi pas banget. Oke, ke daerah sana adalah area servis ya, tapi nanti kita masuk lewat belakang. Ke daerah sebelah kiri itu adalah area swimming poolnya. Kita lihat yuk area kitchennya. Kita nggak usah terlalu lama di sini. Oke. Nah, beranjak dari area teras samping, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama kitchennya. Ada di mana sih kitchennya? Ternyata ada di sini loh. Nah, di sini sendiri ini bisa ditaruh meja makan yang kecil nih atau island gitu ya, sebagai tempat untuk quick fast gitu loh. Untuk quick breakfast maksudku. Karena di samping-samping sebelah sini nih, ini ada dak-dak kayak gini nih. Ini bisa menyimpan berbagai macam ya, kayak misalnya mau simpan coffee mesin ataupun tempat jus ataupun pokoknya banyak banget deh alat-alat yang bisa disimpan di sini. Nah, karena ada colokan-colokan, instalasi listrik, terus juga ada rak-rak juga yang bisa taruh bir-bir, wine gitu, itu bisa juga. Nah, di sini ini adalah akses menuju ke kitchennya. Jadi kalau misalnya Mbak atau misalnya ART udah selesai masak kan makanan bisa taruh di sini. Nanti tinggal diambil, bisa bawa ke area diningnya. Nah, sini deh. Kita lihat ke area kitchennya. Wow, ternyata kitchennya panjang banget ya. Dari sebelah sini sampai ke depan situ. Itu tuh panjangnya 9 meter, ditambah lebarnya adalah 5,5 meter. Jadi memang luas banget, leluasa banget ya kalau mau ngapa-ngapain, mau bikin acara, arisan di dalam rumah gitu kan. Atau mau bikin makan-makan itu bisa juga. Karena selain areanya yang luas, di rumah ini juga sudah ditempatkan banyak banget storage seperti kayak gini nih. Ini udah ada storage kayak gini, ini ada 1, 2, 3, 4, udah ada 4 kabinet. Terus di sininya juga ada tempat buat naruh gelas-gelas wine nih. Tuh, jadi taruh gelas wine di situ, di sini taruh botol-botol atau taruh kaca gitu, itu bisa banget. Nah, di sebelah sininya ini adalah area kulkasnya, jadi kulkas 2 pintu. Ini semua sudah disesuaikan ya teman-teman. Jadi ini tuh semua adalah custom kitchen cabinet, dimana menyesuaikan bentuk kulkasnya. Nah, penting banget tuh kalau kalian mau custom kitchen cabinet, kalian beli kulkasnya dulu. Jadi nanti interior bisa menyesuaikan berapa panjang dan juga lebar dari kulkas ataupun peralatan yang akan teman-teman beli. Nah, di sebelah sini
Ini adalah kitchen sinknya, ada kitchen cabinet atas bawah gitu ya. Banyak banget pokoknya. Dan di sebelah sini adalah area kompor dan juga panggangannya. Dan nggak lupa pastinya ada cooker hoodnya. Pokoknya kalau area kitchen beres, kalian bisa langsung masuk, tinggal beli piring, sendok, gelas gitu kan. Pokoknya udah bisa langsung pakai ya. Nah, top table-nya ini bagus banget ya. Aku suka banget. Ini tuh marble. Warnanya tuh coklat gelap, tapi ada guratan putihnya. Jadi menambah kesan manis nih si guratan putih. Karena biasanya kan marble gelap itu temennya itu rada coklat-coklat tapi muda. Nah, ini tuh guratannya putih. Jadi menambah pemandangan yang cantik di area top table-nya. Nah, di sini udah ada colokan-colokan, juga udah ada lampunya. Jadi pastinya menambah kesan warmnya juga di area dapur ini. Dan di sini ada area islands nih. Kalau aku beli rumah ini, mungkin di sini aku bakal taruh lagi kompor listrik ya. Jadi kalau misalnya aku nggak mau masak di situ ya, aku masaknya di sini pakai kompor listrik untuk yang simpel-simpel, kayak bikin scramble egg gitu-gitu. Nah, itu bisa juga. Nah, beranjak dari area dapur, aku mau kasih lihat kalian sama area servisnya, kamar tamu, dan masih banyaknya lagi. Di sebelah sini ada yang sadar nggak sih kalau di sini tuh ada pintu? Tadi begitu masuk aku nggak sadar kalau di sini tuh ternyata ada pintunya loh. Nah, area ini adalah area servis nih teman-teman. Ini difungsikan sebagai area laundry karena di situ tuh ada mesin cuci gitu ya. Terus mungkin di sini juga bisa ditaruh dapur kotor. Nah, di sini disetting nih dapur kotor. Atau kalau kalian nggak perlu dapur kotor ya udah ini dijadiin area laundry aja. Jadi di sini bisa taruh buat gosok-gosok itu juga bisa. Nah, rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar ART dan juga 2 kamar mandi ART. Jadi ini kamar ART 1, ini kamar ART 2, dan di sebelah sininya di sini adalah kamar mandi ART-nya. Gitu. Jadi benar-benar untuk kamar ART-nya tetap difikirkan di rumah ini sampai 2, karena rumah sebesar ini nggak mungkin ya kamar ART-nya cuma 1 gitu ya. Terus kamar ART-nya juga gede banget gitu loh. Nah, beranjak dari area servis ini, di sini tetap ditaruh landscape kayak gini nih. Jadi mini garden di atap rumah gitu kan, karena emang ada atapnya jadi outdoor tapi di samping rumah. Ini tuh benar-benar menambah kesejukan dari sebuah rumah ya teman-teman ya. Feel-nya tuh enak banget, tinggal taruh rumput-rumput gajah atau rumput Jepang, ini langsung hijau, langsung sejuk pastinya. Nah, kalau ke daerah sana itu ada apa sih? Jadi di depan sana kita langsung akses menuju area carport dan juga garasi. Oke, kita langsung masuk lagi yuk, lihat ke kamar tamunya karena ada kamar tamu nih di lantai 1. Yuk kita lihat. Nah, setelah selesai dari area dapur, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area storage-nya. Karena rumah itu ya, kalau udah besar pasti kan perabotannya banyak. Butuh tuh storage. Kadang-kadang kalau rumah primer itu suka lupa storage karena kan lahan terbatas ya. Tapi karena rumah ini lahannya 1.300, nggak masalah gitu kan. Nah, ini adalah area storage-nya. Area storage-nya ukurannya adalah 4 x 2,5 meter. Jadi untuk perabotan, kardus, barang-barang yang tidak terpakai itu bisa ditaruh di sini. Tapi jangan salah, barang-barang yang tidak terpakai tuh sebaiknya dibuang atau didelegasikan. Karena nggak baik loh nyimpen-nyimpen barang terlalu lama. Nah, ini adalah akses menuju area mini garden yang tadi kita udah lihat ya. Jadi dari area dapur dan dari area storage ini itu bisa langsung akses ke area garden yang di samping. Setelah itu aku mau kasih lihat kalian nih, kalau rumah ini memiliki 3 tangga. Jadi ada tangga yang di area servis tadi untuk ke arah jemuran. Terus area ini adalah tangga dari kayu nih. Nah, kedengeran kan? Jadi ini tuh alasnya itu adalah kayu. Ini adalah tangga yang dipergunakan untuk ART menuju ke lantai 2-nya. Jadi untuk ART itu nggak pakai tangga utama ataupun di inti rumah depan. Nah, tadi kan aku bilang kalau rumah ini juga memiliki garasi. Selain ada carport yang bisa menampung hingga 10 mobil. Ini adalah area garasinya nih. Jadi area garasinya ini luasnya adalah 7,1 dikali 7 meter. Jadi memang besar banget, bisa menampung 2 kendaraan roda 4 kalian. 2 Alphard nih bisa nih di sini, bahkan masih lega banget ya samping kanan kirinya. Nah, di area garasi juga ada banyak lemari-lemari seperti ini yang bisa ditempatkan untuk taruh-taruh seperti buat cuci mobil gitu kan, atau alat-alat kebersihan. Nah, itu bisa ditaruh lemari sini karena lemarinya panjang banget ya. Ini tuh lemarinya custom karena
Dia benar-benar menempel di satu gawangan yang ada di garasi ini. Yuk, kita jangan kelamaan di garasi karena aku mau kasih lihat kalian sama area kamar tidurnya nih. Nah, sekarang aku mau lihat kamar tamu dari rumah 35 miliar itu seperti apa sih? Tapi sebelum kita lihat kamar tamunya, kita lihat area kamar mandinya dulu nih. Karena kamar mandi ini bisa dipakai untuk sanitasi ataupun dipakai oleh tamu yang ingin mandi. Nah, ini adalah kamar mandinya. Kenapa bukan powder room sih? Karena di sini terdapat area shower. Nih di sebelah kiriku ini. Di sini adalah area wastafel. Di depan adalah toilet. Dan di belakang sini bahkan ada bathtubnya loh. Wah, jadi kayaknya tamu tetap kayak berasa di hotel gitu ya. Dan lihat deh, nuansanya tuh kayak nuansa kamar-kamar hotel gitu. Di sini ada satu buah cermin, terus kanan kirinya ada lampu berwarna kuning. Jadi kamar mandinya tuh terasa warm banget. Let's go, kita lihat kamar tamunya. Nah, sekarang kita berada di kamar tamunya nih. Ukuran kamar tamunya sendiri cukup besar ya, yaitu 4,7 dikali 3,7. Jadi untuk tamu yang menginap di rumah ini pastinya tetap nyaman banget. Atau kalau misalnya kalian punya orang tua yang tidak ingin tinggal atau tidur di kamar lantai 2, itu kan cukup capek ya naik tangga. Apalagi kan rumah ini belum ada lift. Atau kalau kalian beli rumah ini pengen pasang lift gitu ya. Nah, orang tua bisa ditempatkan di kamar ini nih. Kebetulan ukuran kamarnya juga cukup oke banget kan. Nah, terus di sebelah sininya ini adalah area wardrobe-nya nih. Jadi udah ada custom wardrobe yang bisa langsung dipakai oleh kamu yang beli rumah ini. Pokoknya semua furniture-nya tuh clean, serba putih. Kamar ini juga sudah terdapat AC. Dan yang paling menarik, kamar ini bisa langsung akses ke depan rumah loh. Nah, jadi di sini tuh ada satu pintu. Mungkin kalau di lantai 2 kita sebutnya balkon ya. Tapi ini kita sebutnya apa ya? Teras, balkon. Nah, itu bisa juga. Jadi ini langsung menghadap ke depan rumah. Gitu. Jangan lupa ya kalau malam-malam dikunci nih supaya kalian tetap aman ya. Oke, jadi untuk sistem pencahayaan dan sirkulasi udara di rumah ini udah nggak perlu khawatir banget. Nah, selesai di lantai 1, kita naik ke lantai 2. Let's go. Nah, udah siap belum untuk naik ke lantai 2 dari rumah ini? Kita lihat ya, dari tangganya aja udah cantik banget dan apa ya, look classy gitu loh. Nah, kayaknya bisa OTD ya di sini. Boleh Pak fotografer kita di foto dulu di sini ya. Nah, kita langsung naik aja yuk ke lantai 2-nya. Nah, sekarang kita berada di lantai 2 nih. Kalian tahu nggak sih kalau dari tadi ada sesuatu yang benar-benar menarik mataku nih, pengen lihat terus, yaitu chandelier yang ada di rumah ini. Jadi tadi di ruang tamu dan dining kita lihat ya, chandeliernya udah cantik-cantik banget. Terus di deket tangga atau di atas tangga ini juga ada satu chandelier yang super besar dengan lampu-lampu yang menyerupai lilin. Jadi kayak rumah-rumah kayak zaman dulu gitu loh. Tapi sampai sekarang tuh tetap timeless gitu loh chandeliernya. Nah, kita lanjut dari area chandelier itu. Sekarang kita berada di kamar anak pertama yang ada di rumah ini atau yang ada di lantai 2. Nah, kamar anak ini ukurannya adalah 5,1 dikali 4,4 meter. Jadi menurutku untuk kamar anak yang dewasa ataupun yang kecil itu udah cukup banget nih ruangan ini. Bahkan ini ceilingnya tingginya adalah 3,1 meter. Wah, lebih tinggi tuh dibandingkan ceiling yang ada di lantai bawahnya ya. Dan di kamar ini juga memakai marmer untuk lantainya. Jadi marmer dengan ukuran yang super besar-besar ya. Warnanya senada dengan marmer di lantai 1. Jadi kayak menyeragamkan. Warnanya tuh bener-bener putih, clear, terus marble-nya warnanya krem. Jadi kayak bagus banget. Nah, di kamar ini juga terdapat balkonnya loh. Wah, ini balkonnya itu adalah with a pool view. Wow. Jadi di sana ada swimming pool, terus di sana ada garden gitu ya. Jadi balkonnya tuh enak gitu ya kalau kita keluar pagi hari gitu kan. Nah, kita bisa lihat tuh pemandangan yang hijau, yang sejuk gitu kan. Atau kalau misalnya pagi hari mau berjemur kayaknya bisa kali ya. Karena rumah ini menghadap ke timur. Jadi matahari pagi udah pasti dapet. Oke, karena kamar ini ada kamar mandinya, kita lihat ke kamar mandi anaknya. Nah, di sebelah kanan dari area pintu masuk, di sini adalah area wardrobe-nya nih. Jadi di sini untuk lemari-lemari yang sudah ter-built-in ya sampai ke atas.
tapi nggak terlalu sampai atas sih karena dia ada batasan atasnya lagi. Nah, ini adalah area kamar mandinya. Wah, ternyata semua kamar di rumah ini atau kamar mandinya itu memakai bathtub ya teman-teman ya. Nih, di sini ada bathtubnya, terus di sini ada wastafel dan di sini ada showernya. Nah, ukuran kamar mandinya ternyata juga cukup besar loh. Jadi ukurannya adalah 3,2 dikali 2,5. Makanya kenapa bisa ada area shower dan juga area bathtub gitu. Ya, luas bangunannya aja 850 meter persegi ya. Jadi nggak heran kalau kamar mandinya juga besar-besar. Oke, sekarang selesai dari kamar anak pertama, aku mau kasih lihat lagi untuk kamar-kamar yang ada di rumah ini. Nanti aku mau kasih lihat kalian deh. Kita lihat sekarang aja deh. Nah, di samping dari kamar anak yang pertama itu adalah area multifunction room. Multifunction roomnya ini luasnya adalah 7,6 dikali 5 meter. Jadi luas banget. Kalau kalian beli rumah ini, kalian pengen jadiin multifunction room ini sebagai apa? Kalau aku pengen jadiin ini sebagai ruang fitness ataupun ruang olahraga ya. Karena kalau misalnya nih, kayak di tempat gym dan fitness gitu deh, banyak banget alat-alat treadmill yang menghadap ke area luar, bener nggak? Nah, karena kebetulan di sini banyak banget jendela-jendela nih, ini bisa dipakai nih untuk area treadmill, terus yang apa yang kayak sepeda gitu, aduh aku nggak tahu ya sebutannya apa, pokoknya seperti itu. Terus nanti di sini bisa ditaruh kaca-kaca gitu kan untuk senam, untuk zumba ataupun untuk yoga juga bisa. Nah, untuk lantainya sendiri ini sudah memakai parkit, jadi memang difungsikan sebagai tempat multifunction yang kalian bisa langsung pakai untuk area olahraga. Jadi kalau olahraga di sini pastinya nyaman banget. Nah, kalian sadar nggak sih di atasku ini jadi ceiling, permainan drop ceilingnya ini tuh bagus banget, kayak layar kapal gitu tau nggak sih, kayak bentuknya kayak ombak-ombak gitu. Wah, apalagi ada ambience lampu di setiap sisinya ya. Jadi menambah kesan warm dari si area ini sendiri. Banyak juga lampu downlight dan juga lampu yang langsung mengarah ke tengah ruangan ini. Wah. Nah, dari tadi tuh aku pengen kalian lihat nih area selasar ataupun koridor dari lantai 2 ini. Wah, selain luas, kalian bisa lihat ya. Tatanannya tuh bener-bener kelihatan kayak hotel mewah. Apalagi ditambah dengan lampu-lampu yang cantik kayak gini nih. Wah, bener-bener cantik banget gitu loh. Nggak kayak selasar rumah biasanya ya. Dan habis itu di area sini ini juga ada satu tempat atau area ini bisa dipakai sebagai family room nih. Atau mini living room juga bisa di sini ya. Nah, tuh. Apalagi di sebelah sana ada penerangan cahaya, ada balkonnya gitu kan. Di sini ditaruh untuk sofa-sofa, di sini taruh meja terus dikasih TV. Wah, bagus banget pastinya. Atau terbalik, sofanya di sebelah sana, TV-nya nempel di tembok sebelah sini. Pokoknya bisa kalian sesuaikan ketika kalian udah beli rumah ini. Jadi buy first ya. Oke. Sekarang kita lihat area balkonnya ya. Ternyata balkonnya tuh luas banget ya. Aku pikir cuma balkon di depan family room ini loh. Ternyata balkonnya tuh menyambung sampai ke kamar anaknya. Tapi nanti kita lihat dari kamar anaknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kamar anak kedua, kamar anak ketiga, dan juga kamar utamanya. Anyway, kalian notice gak sih? Kalau ini tuh kayak di gedung-gedung pameran lukisan gitu ya. Jadi udah ada lampu yang direct untuk ngelihat lukisannya. Wah, aku pikir ini lampu biasa, tapi ternyata kayaknya mirip-mirip dengan lampu-lampu yang ada di pameran-pameran. Nah, dari area family room di sini ada satu lorong nih atau selasar kayak gini ya. Ini adalah tempat penyimpanan yang sudah ada lemari-lemarinya kayak gini loh. Dari tadi semua furniturnya warna-warna putih-putih tulang gini ya, bagus banget ya. Jadi kayak menyatu dengan warna temboknya. Nah, di sini nih nanti bisa taruh piala-piala atau kalian mau taruh koleksi-koleksi cangkir misalnya atau koleksi-koleksi. Wah, pokoknya banyak macam yang bisa ditaruh sini. Nah, sekarang kita lihat ke kamar anak yang kedua. Nah, di kamar anak yang kedua ini ukurannya adalah 5,1 dikali 4 meter. Jadi ini cocok banget buat anak-anak remaja nih. Karena kan belum terlalu banyak ya kebutuhannya. Terus juga pasti jarang di kamar. Karena anak remaja itu pasti lebih sering keluar rumah, bener nggak? Jadi kamarnya yang penting nyaman. Tapi luas sih kalau 5,1 dikali 4 ya. Nah, aku nggak bisa ngomong karena kamarnya memang luas. Nah, di sini ini adalah area wardrobe-nya sama sudah dibuat built-in. Terus di belakang pintu sini ini juga masih ada area wardrobe-nya nih. Tuh. Jadi dari ujung sampai ujung ini adalah area wardrobe.
Dan di depan situ ada pemandangan ke arah balkon dan juga depan rumah. Jadi aksesnya itu melalui family room yang tadi di depan. Nah, dari depan situ kita bisa mengakses ke depan balkon yang ada di kamar anak. Tapi kalau badannya kecil kayak aku gini ya, tinggal buka jendela, ya udahlah, tinggal keluar dari jendela gitu kan. Nah, di depan situ juga ada jendela yang menghadap ke samping rumah. Jadi jendelanya tuh ada dua sisi, membuat penerangan di kamar ini jauh lebih menarik. Nah, kamar ini juga dilengkapi dengan ensuite bathroom. Jadi kamar mandinya ini bisa terkoneksi langsung ke kamar anak yang sebelah. Jadi ini connecting gitu ya, supaya irit. Sebenarnya nggak irit karena beli wastafelnya pun 2 gitu kan. Tapi supaya tempatnya itu lebih lega aja. Nah, ukuran kamar mandinya ini nggak sembarangan loh, karena ukurannya adalah 4,4 kali 3,2 meter. Jadi memang besar banget. Terlihat dari wastafelnya ada 2, cerminnya ada 2 gitu kan. Ini untuk top table-nya ini memakai marmer. Terus juga bawahnya ada kabinet-kabinet yang bisa ditaruh berbagai macam kayak peralatan sampo dan lain sebagainya. Nah, kita lihat deh ke sebelah sini. Nggak kalah dari kamar tamu, nggak kalah dari kamar anak yang satunya. Di sini juga ada bathtubnya loh. Jadi di sini ada bathtub. Terus di sini ada toilet. Toiletnya his and hers ya. Jadi ya rumah mewah ya, harus mengikuti kebudayaan Eropa gitu deh. Dan di depan sini adalah area showernya. Nah, dari kamar mandi ini kita langsung akses yuk ke kamar anak yang ketiga. Nah, ini adalah kamar anak yang ketiga. Ukurannya adalah 5,1 dikali 4,8 meter. Jadi menurutku ini lebih besar dibandingkan kamar yang sebelah. Tapi ya sosok lah ya, cuma beda berapa senti doang gitu kan. Kamar ini juga bisa difungsikan sebagai kamar anak yang remaja ataupun yang dewasa nih. Nah, di kamar ini sendiri untuk penerangannya ada di sebelah sini. Jadi cuma satu sisi yang menghadap ke samping rumah. Jendela-jendelanya tuh gede-gede banget ya. Jadi menangkap cahaya tuh pasti maksimal banget. Nah, kalau ngomongin tempat untuk wardrobe, di sini udah di built-in wardrobe sebegini panjangnya. Jadi di sini area kasur gitu kan, di sana area jendela, di sini area wardrobe. Wah, bagus banget. Udah kebayang ya, kalau misalnya anak kalian tinggal di sini pasti nyaman banget. Dan yang kita tunggu-tunggu, yang terakhir aku mau kasih lihat kalian sama kamar utamanya. Yuk kita lihat. Selamat datang di kamar utama rumah 35 miliar. Wow, namanya rumah 35 miliar ya. Begitu masuk nggak langsung ke tempat tidur pastinya. Ini adalah entrance dari kamar utamanya. Di sini bisa dibuat tempat untuk santai, bisa taruh sofa-sofa kecil gitu kan. Taruh meja, jadi untuk nyantai sebelum ke kamar tidur. Biasanya kalau orang-orang yang udah sibuk seharian, pengen tidur itu dengan suasana yang lebih sunyi, lebih enak gitu ya untuk istirahat. Nah, kalau misalnya di sana ada TV gitu kan, kayaknya berisik gitu kan. Nah, di sini bisa nih ditaruh sofa, taruh TV, atau kalau misalnya kalian mau kasih sofa panjang yang bisa duduk sambil selonjoran terus sambil dengerin musik, wah enak banget pastinya. Nah, beranjak dari area sini, di sebelah sini adalah area untuk tempat tidurnya. Nah, tempat tidurnya bisa sepanjang apa ini? 5,4 meter. Bahkan kamar ini luasnya adalah kurang lebih 14 dikali 5,4 meter. Jadi super besar banget dan dibagi menjadi 3 bagian. Area tempat tidur, area entrance gitu kan, dan area kamar mandi juga wardrobe-nya. Wah, ini ceilingnya aja tingginya 3,1 meter ya. Jadi memang ruangannya jadi sangat luas banget. Apalagi kalau kalian memilih furniture yang terbaik, didesain sama desain interior, pasti rumahnya jauh kelihatan lebih cantik. Nah, kamar ini nggak kalah dari kamar yang lainnya dan dari family room, karena kamar ini juga memiliki balkonnya. Wow, bahkan di area balkon ini benar-benar besar banget, ya nggak sih? Terus ada kipas ya supaya perputaran udara di balkon ini jauh lebih sejuk. Dari sini kita bisa melihat bisa ngintip tuh ke kolam renang. Terus juga di sini ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi banget gitu kan, pohon palem gitu kan. Terus juga temboknya tinggi, jadi keamanannya pasti udah terjamin banget. Apalagi di tembok-temboknya tuh udah ada duri-duri gitu ya. Jadi kalau orang manjat pegangan gitu udah pasti, au,
gitu, sakit gitu kan. Oke, kita nggak berlama-lama di balkon karena aku mau kasih lihat kalian sama area wardrobe dari kamar utama ini dan juga area kamar mandinya. Check it out. Nah, ini adalah area wardrobe dari kamar utamanya nih. Untuk wardrobe sendiri mengelilingi seperti ini ya. Jadi memang pasti banyak banget nih kebutuhan untuk wardrobe dari kamar utamanya ini. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian juga pastinya. Di area wardrobe ini sendiri menurutku nyaman banget ya. Ketika kita bergerak ke sana, kemari gitu kan. Atau kalau kalian mau taruh bangku kecil di sini untuk pakai sepatu atau misalnya untuk dandan area bawah kaki gitu kan harus duduk gitu. Nah, bisa nih ditaruh bangku kecil di sebelah sini. Tapi bangkunya jangan besar-besar supaya nggak menghalangi area wardrobe-nya. Nah, di area wardrobe-nya bahkan tetap ada jendela kayak gini loh. Jadi bisa dibuka gitu kan, udaranya juga pasti enak banget. Nah, ini dia yang aku tunggu-tunggu, pengen aku kasih lihat kalian. Bahwa ini adalah area dari kamar mandinya. Wow. Nah, di area kamar mandinya ini yang seluas 6,9 meter dikali 3 meter, besar banget gitu ya. Di sini udah ada 2 buah wastafel. Kenapa sih banyak 2 buah wastafel di rumah ini? Karena misalnya kalian udah berumah tangga gitu kan, suami istri, supaya paginya itu tidak ada percecokan siapa yang duluan cuci tangan, siapa yang duluan gosok gigi. Nah, ditaruh 2 buah wastafel. Itu juga merupakan kayak lambang kemewahan dari sebuah rumah. Makanya wastafelnya ada 2. Nah, di sini juga ada 2 buah kaca gitu kan. Terus di sini di belakang aku ini, tada! Jadi ada batapnya. Terus di sini ada area toilet his and hers. Jadi ya pokoknya semuanya serba 2 supaya nggak iri-irian, supaya nggak cepet-cepetan gitu ya. Terus di sebelah sini ini adalah area showernya. Jadi walaupun ada bathtub, tetap ada area showernya. Nah, untuk atasnya sendiri nih permainan drop ceilingnya ini tuh bentuknya bulat. Jadi kayak kayak whirlpool yang ada di bawah itu loh. Ada tiang-tiangnya juga gitu kan, menandakan kayak klasik, megah, mewah gitu ya. Wah, pokoknya bagus banget sih. Wah, ternyata seperti itu ya isi rumah 35 miliar di Pejaten, Jakarta Selatan. Wah, walaupun belum ada isinya, tapi kemewahannya udah kerasa banget. Ditambah dengan banyaknya chandelier yang cantik, model dari tangga yang bagus banget gitu kan. Dan kamar-kamarnya yang juga mewah dan juga luas banget. Jadi kalau kamu gimana nih? Pengen gak sih beli rumah 35 miliar ini? Nah, kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai rumah ini, kalian bisa kontak langsung ke nomor di bawah ini ya. Dan segitu aja video kali ini. Jadi kita harus merubah mindset kita nih. Kalau yang tadinya nggak perlu mewah, yang penting bahagia, sekarang harus mewah tapi tetap bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye.